Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Teknik Kompilasi kelompok 10. Adapun anggota kami dari saya sendiri Ahmad Satikun, terus ada teman saya Ahmad Syafi'i, dan yang terakhir ada Muhammad Hafiz Amanuwahdian. Di sini kami akan mempresentasikan atau menemukan bahasa yang kami kembangkan, yaitu bahasa Javanese. Bahasa Javanese ini merupakan bahasa modifikasi dari bahasa Python. Untuk perintahnya itu terdiri dari bahasa Jawa dan beberapa sintak ada Indonesia dan Inggris. Proyek ini kami buat untuk tujuan pendidikan dan tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Dari proyek ini kami bertujuan agar bahasa Jawa dapat menjadi salah satu bahasa pemrograman yang nyata. Adapun cara menggunakan bahasa Javanese ini pertama kita menggunakan perintah Python shell.py atau langsung menjalankan file shell.py. Adapun perintahnya nanti akan tertampil Javanese sebagai awal dari bahasa pemrograman kami, bahwa bahasa pemrograman dapat digunakan. Sebagai contoh, untuk menuliskan hello world dapat ditulis dengan perintah tulis, kita buka, ketik hello, kurung buka, di kurung tutup, lalu enter, maka akan tertampil hello world. Untuk perintah dasar lainnya, kami memiliki beberapa perintah dasar. Yang pertama ada untuk mengolah angka. Seperti interpreter lainnya, Javanese juga bisa bertindak sebagai kalkulator sederhana. Dapat mengetikkan ekspresi pada interpreter untuk mendapatkan nilai dengan menggunakan operator tambah, kurang, kali maupun bagi. Nah, untuk contohnya, untuk pertambahan, di sini tambah hasilnya 4. Untuk pengurangan dan perkalian secara langsung, sini sebagai contoh 50 dikurangi 5 dikali 6. Terus jika ada kurung buka, maka itu akan dijalankan terlebih dahulu. Misal 1 tambah 1 baru dikali 2. Nah, untuk pembagian juga 8 menggunakan operator garis miring, 8 bagi 5. Sudah tertampil semua nilainya dari hasil operator yang telah dijalankan tadi. Untuk pembagian selalu membalikan angka floating. Terus untuk operasi perpangkatan menggunakan simbol ini. Sebagai contoh 5/2 dan 2/7. Selanjutnya ada variabel. Pendefinisian variabel pada Javanese diawali dengan perintah misal dengan tulisan besar semua atau kapital. Perintah ini atau sintak ini pada bahasa pemrograman lainnya itu dikenal seperti var atau let. Lalu diikuti dengan nama variabel yang diinginkan. Contoh di sini akan membuat variabel aku. Lalu dengan tanda sama dengan, baru dari isi dari variabel itu sendiri. Misal di sini 20. Nah, sudah tertampil hasilnya, lalu ketika kita panggil aku, hasilnya 20. Namun jika suatu variabel tidak didefinisikan atau diberi nilai, ketika kita mencoba menggunakan, akan terjadi kesalahan atau runtime error. Nah, sebagai contoh, sini kita mengambil kamu.
sudah terlihat arrownya seperti di gambar. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu kita masuk pada string. Nah, selain angka dan variabel, Java English juga dapat memanipulasi string yang dapat diekspresikan dalam beberapa cara. Nah, mereka dapat diapit dalam tanda kutip ganda dengan hasil yang sama. Dapat digunakan untuk menghindari tanda kutip. Di sini bisa kita contohkan. Yang pertama bisa kita ketik di sini dalam tanda kutip aku. Nah, sudah tertampil. Kemudian di sini juga kita akan menginputkan tidak hanya huruf. Di sini bisa kita contohkan doesn't, ada petik dan backslash. Nah, di sini juga bisa tertampil. Nah, kemudian string dapat digabungkan atau direkatkan dengan operator plus dan diulang dengan perkalian. Nah, di sini bisa kita contohkan aku plus kamu dalam tanda kutip yang tadi dipisahkan per kata. Nah, bisa kita jalankan tertampil aku kamu. Kemudian yang kedua kita bisa menampilkan I love you dikalikan 3. Nah, tertampil. Kemudian kita masuk pada percabangan atau if else. Nah, penulisan statement if else pada Java English adalah sebagai berikut. Bisa kita praktekkan di sini yen 5 sama dengan 5 jadi 1 2 3. Nah, tertampil. Kemudian yang selanjutnya kita praktekkan lagi yen 5 sama dengan 6 jadi 1 2 3 liyane 2 3 4. Nah, karena salah jadi yang dijalankan itu yang liyane 2 3 4. Kemudian di sini ada memasukkan variabel misal A sama dengan 5. Nah, di sini tertampil 5. Kemudian yang terakhir kita bisa mencontohkan yen A sama dengan 6. Jadi 1, 2, 3. Yen liyane A sama dengan 5. Double sama dengan 5. Jadi 4, 5, 6. Liyane 7, 8, 9. Nah, di sini tertampil angka 4, 5, 6. Nah, untuk catatannya sendiri yaitu yen itu jika diibaratkan dalam bahasa Python-nya itu if, jadi itu then, liyane itu else, dan yen liyane sama dengan elif. Kemudian kita masuk pada perulangan. Perulangan statement for pada Java English bisa kita contohkan sebagai berikut. Kita contohkan yaitu kanggo I sama dengan 1 nganti 6 atau 6 jadi I plus 1. Nah, di sini tertampil 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita bisa contohkan lagi kanggo I nanti 6 jadi I kali 1. Nah, bisa tertampil 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita masuk pada yang terakhir. Contohnya yaitu ada kanggo I sama dengan 5 nganti 1 jangkah kurang dari 1 jadi I kali 1 jangkah pin 1.
Nah, di sini karena jangka jadi tertampil 8, 5, 4, 3, dan 2. Nah, untuk catatannya sendiri itu dalam versinya kanggo itu sama dengan for. Kemudian nganti itu to, jadi itu kita ibaratkan then, dan jangka itu step-nya. Kemudian kita masuk pada perulangan while. Penulisan statement while pada Java English bisa kita contohkan sebagai berikut. Sini kita bisa tulis nalika i kurang dari 5. Jadi misal, nah kita masukkan misal i plus 1. Maka jawabannya atau outputnya adalah 3, 4, dan 5. Kemudian untuk catatannya sendiri, yaitu nalika itu diibaratkan while dan jadi yang seperti if else tadi itu then. Kemudian kita masuk pada fungsi. Penulisan fungsi pada Java English diawali dengan migunani dalam bahasa Jawanya atau sama dengan perintah fungsi adalah sebagai berikut. Kita contohkan migunani tambah A, B, maka A plus B. Yes. Nah, ini adalah fungsi untuk tambah. Kemudian ada lagi, yang kedua itu tambah 2,4. Maka jawabannya adalah 6, karena tambah. Di sini akan muncul error ketika masukan tidak sesuai dengan yang didefinisikan pada fungsi. Bisa kita contohkan tambah 246. Nah, ini di sini ada tracebak paling anyar, panggilan terakhir. Nah, kemudian kita masuk pada list. Penulisan list itu bisa kita contohkan sebagai berikut, yaitu ada tanda kurung buka tutup seperti ini, kemudian bisa di enter. Nah, ini baru kita masukkan angka-angkanya dalam list itu. Bisa kita contohkan seperti ini, 1, 2, 3. Dalam satu baris atau lari tertampil 1, 2, 3. Kemudian kita contohkan lagi, kita masukkan 1, 2, 3 ditambah 4. 4-nya tidak dimasukkan dalam satu baris yang tadi. Kemudian bisa di run. Jadi setelah di run 4-nya masuk. Kemudian contohnya lagi, kita masukkan 1, 2, 3 dikali 3, 4, 5. Jadi outputnya nanti akan dijadikan 1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga bisa operasi pembagian. Di sini kita contohkan 1, 2, 3 dibagi 0. Maka jawabannya adalah 1. Kemudian contohnya lagi ada 1, 2, 3 dibagi 1. Outputnya itu 2. Kemudian bisa dicontohkan lagi yang tadi dibagi dengan 5. Nah, sini akan muncul error. Nah, seperti ini terangnya. Kemudian kita masuk pada append, pop, dan extend. Nah, penulisan append, pop, dan extend sendiri pada Java English bisa kita contohkan sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan variabel misal list sama dengan 1, 2, 3. Outputnya adalah 1, 2, 3. Kemudian untuk append list, 4, maka jawabannya adalah 0. Jadi kita bisa masukkan list yang tadi, maka outputnya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita masuk pada pop.
Nah, publish, 3. Nah, maka jawabannya adalah 4. Kemudian listnya sendiri adalah 1, 2, dan 3. Kemudian kita extend itu list 4, 5, dan 6. Jadi jawabannya nanti adalah 0. Jadi untuk listnya sendiri itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk catatannya, appends itu menambah item pada akhir list, kemudian untuk pop, mengambil item pada list sesuai posisi, dan kemudian ada extend, menambah list dengan append semua list item. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu input dan print. Nah, untuk penulisan input pada Java list menggunakan perintah masukna untuk tipe data string dan masukna _int untuk tipe data integer. Untuk yang pertama, kita coba terlebih dahulu untuk memasukkan untuk misal nama sama dengan masukna. Misal kita coba sayang gitu. Nah, kemudian akan tertampil yaitu kata inputan yang dari sayang tadi. Kemudian nama, nah sayang. Nah, kemudian untuk kita coba lagi, misal umur sama dengan masukna _int. Kita coba untuk aku. Nah, kemudian karena ini tadi untuk integer, jadi aku tidak diterima dan dicoba kembali 19 begitu. Umur 19. Nah, begitu untuk input. Kemudian untuk penulisan print sendiri, untuk penulis print pada Java list menggunakan perintah tulis. Bisa kita tulis hello world. Tulis hello world. Maka akan tertampil hello world begitu. Nah, kemudian selanjutnya itu penulisan multiline. Penulisan multiline pada Java list ditandai dengan perintah titik koma untuk mengganti baris. Sebagai contoh, 1 plus 2, titik koma, 3 plus 4. Maka kemudian akan tertampil 3,7 begitu. Nah, kemudian penulisan pada perjabangan if. Contoh single line, misal nilai sama dengan yen 7 sama dengan 7 jadi lolos, liane gagal. Gagal. Nah, kemudian ya lolos. Dan untuk kita coba nilai, lolos begitu. Nah, untuk contoh multiline itu sendiri, yen 7 sama dengan 7 jadi titik koma tulis lolos, titik koma tulis selamat. Liane tulis gagal. Nah, kemudian gagal. Nah, akan tertampil lolos selamat begitu. Nah, kemudian kita beralih ke return, break, dan continue. Penulisan return pada Java list menggunakan perintah balik sebagai berikut. Contohnya migunani contoh titik koma, misal absen 5, absen sama dengan 5,
titik koma, balik absen, titik koma, akhir. Nah, fungsi contoh, kemudian contoh. Nah, maka akan tertampil 5. Nah, kemudian lanjut kembali. Penulisan continue pada Java English menggunakan perintah lanjut, dan break itu sendiri menggunakan perintah mandek sebagai berikut. Misal A sama dengan kurung siku. Nah, kemudian kanggo I sama dengan 0. Nganti 10 jadi titik koma. Yen I sama dengan 4. Oh ya, maaf, itu nganti 10 jadi. Yen I sama dengan 4. Jadi lanjut yen liyane. Yen liyane. I sama dengan 8 jadi mandek titik koma. Misal A sama dengan A plus I titik koma akhir. Nah, kita coba A. Nah, akan tertampil 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Nah, untuk notnya sendiri itu balik artinya itu return, kemudian lanjut itu continue, mandek itu break. Nah, kemudian kita akan coba untuk menjalankan file Java English. Ekstensi file Java English adalah .jvl. Untuk menjalankannya menggunakan perintah coba tanda petik. Diikuti dengan nama file, sudah disediakan file dengan ekstensi jvl dengan nama tes. Kita coba tes jvl hello. Nah, tertampil yaitu hello world, di dalamnya ada hello world, ini adalah bahasa Java English. Kemudian untuk membersihkan terminal, perintah untuk membersihkan terminal pada Java English ada 2 cara, yaitu hapus dan hps. Nah, gitu. Nah, akan membersihkan terminal. Kemudian untuk kita coba error, jenis error pada Java English, itu ada legal karakter error yang pertama. Kita coba 1.22. Nah, akan tertampil otak ilegal .2 itu sendiri. Tuh. Kemudian ada expected character error dan invalid syntax error. Misal kita coba akhir 1. Nah, akan ditampilkan yaitu sintaks orasa dikarpe dan lain-lainnya begitu. Nah, kemudian kita coba untuk runtime errornya sendiri. Kita coba 1/0. Yang akan tertampil trashback paling anyar call terakhir, itu salah satu bentuk errornya tersebut. Begitu dari pemaparan kelompok kami terkait dengan pembuatan bahasa pemrograman Java English. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.